Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasih Lembong atau Tom Lembong menjadi tersangka dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 berinisial CS. Dengan mengenakan rompi warna oranye, Tom Rikasih Lembong atau Tom Lembong keluar dari gedung Kejaksaan Agung pada Selasa malam dikawal petugas menuju mobil tahanan untuk kemudian ditahan di Rutan Salemba. Kejaksaan Agung telah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan. Selain Tom Lembong, Kejaksaan Agung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 yang berinisial CS. Dalam keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pada Selasa malam, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengungkapkan Thomas Rikasih Lembong telah menyalahgunakan wewenang dalam menangani kebijakan importasi gula tahun 2015-2016. Dalam konstruksi perkara ini, Abdul Kohar mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi di tahun yang sama Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendag, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Pemberian izin itu juga tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Penetapan Tom Lembong dan CS sebagai tersangka menurut Kohar telah memenuhi alat bukti karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Surat Perintah Penyidikan nomor 53 tanggal 3 Oktober 2023. Adapun kasus tersebut adalah sebagai berikut, bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu saudara TTR memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Pada hari ini, Selasa 29 Oktober 2024, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, Kohar menyebut kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan ini disinyalir melibatkan 8 perusahaan gula swasta
yang mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal refinasi. Di antaranya PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI. Gula yang sudah diolah tersebut kemudian dijual ke masyarakat dengan harga Rp16.000 per kilogramnya. Harga itu lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, yakni Rp13.000 per kilogram. Kerugian negara akibat dari kasus ini menurut Kohar diperkirakan mencapai Rp400 miliar. Tom Lembong dan CS disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Keduanya pun langsung ditahan untuk waktu 20 hari pertama di Rutan Salemba. Juli Suwarti dan Ketus Madiasi melaporkan.